Kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Tidak ada lagi pasien gangguan ginjal akut pada anak yang dirawat. Dinas Kesehatan Kota Bandung klaim kondisi terkendali. Tindak kekerasan gerombolan bermotor di Kota Bandung meresahkan warga. Sengketa status kepemilikan lahan kebun binatang Bandung, Yayasan ajukan banding putusan Pengadilan Negeri Bandung yang menangkan pemerintah kota. Pelaku pembuangan bayi yang terjadi pada 28 Oktober lalu akhirnya dibekuk petugas Satreskrim Polres Ciamis. Pelaku membuang bayinya karena malu hamil. Kasus penemuan sesosok bayi di Sungai Kalianyar dalam kondisi sudah meninggal dunia diungkap jajaran Satreskrim Polres Ciamis. Pelaku dengan inisial Y diamankan polisi di rumahnya. Menurut Kapolres Ciamis, bayi yang ditemukan di Sungai Kalianyar di Desa Sindang Rasa, Ciamis pada tanggal 28 Oktober lalu itu dalam kondisi meninggal dunia. Pelaku malu dengan kondisi hamil di luar nikah sehingga saat melahirkan di tengah persawahan, sang bayi kemudian disimpan di pinggir sungai yang berpasir. Melahirkan di persawahan, di mana lokasi persawahan itu tidak jauh dari rumahnya, sekitar 500 meter, dia melakukan persalinan sendirian. Malam hari jam 19. Akibat perbuatannya itu, pelaku diancam pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 14 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Ulah kriminal gerombolan bersepeda motor di Kota Bandung semakin meresahkan. Tindak kriminal berupa pengeroyokan dan penjambretan membuat warga takut berada di jalan pada malam hari. Berada di jalanan Kota Bandung saat malam hingga dini hari, belakangan kondisinya semakin menakutkan. Sejumlah gerombolan pemuda bersepeda motor kerap melakukan tindak kekerasan atau tindak kriminal lainnya yang mengancam keselamatan warga. Salah satunya yang terjadi 2 pekan lalu di kawasan perempatan Jalan R.M. Martadinata, persimpangan Taman Pramuka, Kota Bandung. Jelang dini hari, gerombolan belasan pemuda bermotor mengeroyok 2 orang yang melintas di Jalan Pramuka. Dalam rekaman video dari warga dan kamera CCTV, mereka membawa senjata api dan senjata tajam untuk mengeroyok pengendara motor lainnya. Enggak ada, cuma setelah itu baru dengar ada pengeroyokan. Itu tuh kapan berarti kan pengeroyokannya? Malam minggu sekitar jam 1-an ya. Jam 1 malam berarti. Ya, termasuk lawan juga. Kawan. Ulah gerombolan ini membuat warga resah, apalagi yang sering masih berada di jalan saat malam atau dini hari. Warga meminta polisi meningkatkan patroli rutin untuk mencegah terjadinya kejahatan jalanan. Pasti meresahkan ya kalau yang namanya oknum gengnya sendiri. Jadi nggak nyaman gitu, mau on beat malam-malam jadi was-was gitu. Takut ada yang oknum geng kayak gitulah. Yang pasti mah patrolinya lebih ditingkatkan lagi lah, jangan cuma selewat gitu. Menanggapi kejadian kejahatan gerombolan bermotor ini, Polrestabes Bandung menegaskan akan memberikan tindakan tegas kepada siapapun pelakunya. Saya ingatkan kepada seluruh warga Bandung, jangan lagi melakukan geng motor di Bandung, apalagi kalau begal. Geng motor tidak ada, yang ada kelompok motor. Tapi kalau ada geng motor yang melakukan kegiatan di Bandung, saya akan kita saksikan. Ya, jadi tidak ada ampun itu ya. Karena Bandung ini tujuan wisata, tujuan orang rekreasi, mencari kesenangan, hiburan. Kalau ada mengganggu dengan ulah-ulah geng motor, karena saya berhadapan dengan bos saya. Di Kota Bandung sebenarnya sudah tidak ada lagi geng motor, karena sebelumnya kelompok-kelompok ini telah menggelar deklarasi damai difasilitasi oleh polisi. Namun hingga saat ini, tindak kekerasan di jalan masih saja terjadi. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kepolisian mengungkap 5 pelaku penganiayaan yang terlibat bentrokan gerombolan geng motor di Kota Cimahi pada Jumat sore pekan lalu. Dalam bentrokan tersebut menyebabkan sejumlah korban terluka akibat pukulan balok kayu.
Video amatir merekam bentrokan antar kelompok pemuda di ruas Jalan Jenderal Amir Mahmud, Kota Cimahi. Bentrokan kemudian meluas ke sejumlah titik termasuk Jalan Kebon Kopi. Massa saling serang dengan batu dan balok kayu. Akibat bentrokan, sejumlah korban mengalami luka serius karena terkena pukulan balok kayu. Mereka mendapatkan perawatan tim medis di salah satu rumah sakit. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan bentrokan dua kelompok geng motor tersebut terjadi pada 30 Oktober 2022. Polisi kemudian menyelidiki kasus ini dan menangkap sejumlah pelaku di lokasi dan waktu yang berbeda. Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa korban dan pelaku ini merupakan dua kelompok yang selalu berseteru berandal bermotor. Melihat rombongan pelaku lewat, terbersit, akhirnya rombongan pelaku ini mencegah dengan cara melempar barang sesuatu sehingga mengenailah kendaraan si korban. Korban akhirnya tidak bisa melanjutkan perjalanan karena terjatuh. Nah, pada saat terjatuh itulah kelima orang ini dengan berbagai motif, ada yang memukul dan ada yang mendang, melakukan tindakan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban. Motif dari peristiwa ini karena sebuah kelompok geng motor yang tengah konvoi sepeda motor tiba-tiba diserang oleh para pelaku. Kelima tersangka terancam hukuman minimal 9 tahun penjara sesuai pasal 170 tentang penganiayaan membuat korban terluka. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Korban perampokan dan pembunuhan di Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi diautopsi tim forensik RSUD Syamsuddin pada Sabtu pekan lalu. Hasilnya, penyebab kematian korban akibat luka yang begitu dalam dari kulit hingga rongga dada serta di leher. Korban perampokan serta pembunuhan di Kampung Pasir Karang, Desa Gunung Sungging, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, diautopsi di RSUD R. Syamsuddin, Kota Sukabumi. Proses autopsi memakan waktu hampir 5 jam. Hasil pemeriksaan tim dokter forensik menyebutkan ada luka bekas tusukan senjata tajam di bagian dada sebelah kiri serta di leher korban. Bekas tusukan tersebut cukup dalam sehingga mengeluarkan banyak darah. Oke, jadi dari pemeriksaan korbannya ada luka-luka, gitu ya. Luka-lukanya ada di daerah wajah sama ada di daerah dada dan juga tangan-tangannya. Itu akibat senjata tajam atau apa? Kalau melihat dari pola dan gambarannya, kekerasan tajam. Sebelumnya seorang perempuan setengah baya ditemukan tewas bersimbah darah di tengah rumah di Kampung Pasir Karang, Desa Gunung Sungging, Kecamatan Surade pada Jumat malam pekan lalu. Perempuan tersebut diketahui bernama Masikun berusia 50 tahun. Korban ditemukan tewas oleh suami dan menantunya saat pulang ke rumahnya. Saat kejadian korban hanya ditemani oleh cucunya yang berusia 3 tahun. Pak, di sini sudah ada informasi, ada orang, ada mungkin tetangganya gitu yang melihat tapi tidak masuk ke dalam, bahwa katanya betul itu ada ibu korban tersebut, betul itu ada katanya ada yang gorok lehernya. Mungkin juga memang pembunuhan katanya gitu. Jadi lukanya di leher, memang juga ada waktu itu dilihat jendela itu ada yang bekas congkel, Pak. Ada yang bekas congkel. Petugas Polsek Surade dan Polres Sukabumi masih memburu pelaku pembunuhan tersebut. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.